Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat kasih-Mu. Dan pada pagi hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, buka hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini, yaitu keselamatan hanya ada bagi orang yang percaya dan taat kepada Yesus. Yohanes pasal 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, memang tak mudah mempercayai Yesus adalah anak Allah. Yesus berasal dari surga dan kita adalah anak-anak Allah. Kita sudah belajar saat masih katekisasi sebelum dibaptis dewasa atau sidi bahwa Yesus adalah anak Allah. Bagi orang yang belum percaya kepada Yesus atau belum menerima Yesus, pasti bingung. Apakah kita sebagai umat Kristiani juga masih bingung tentang Allah Tritunggal dan tentang Yesus adalah anak Allah? Renungan kita hari ini mengenai kesaksian Yohanes tentang Yesus. Dikatakan bahwa Yohanes 3 ayat 31 dan 32, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Ia memberi kesaksian. Ada yang mengatakan ia adalah Yesus, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa ia adalah Yohanes yang bersaksi. Terlepas dari dua pandangan berbeda tentang siapa yang bersaksi atau berbicara, maka yang terpenting adalah apa isi kesaksian tersebut, dan percayalah pada kesaksian tersebut. Yohanes 3 ayat 33. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Tugas kita umat Kristiani adalah beritakan kebenaran firman Allah agar banyak orang percaya kepada Yesus. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Ada yang menafsirkan ayat 34 ini bahwa tidak semua umat Kristiani beritakan firman Allah, tetapi hanya kepada orang yang diutus Allah. Ada baiknya pelajari dan temukan makna dari firman Allah hari ini. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu.
Yesus menghendaki kita umat Kristiani percaya dan taat kepadanya. Beritakanlah firman Allah adalah bagian dari ketaatan kita kepada Yesus. Setelah percaya pada kebenaran firman Allah, percaya dan taat saling berkaitan. Dan tidak bisa hanya percaya tetapi tidak mau taat kepada Yesus. Adalah keliru bila berpandangan bahwa yang penting percaya kepada Yesus maka beroleh hidup yang kekal di sorga, dengan berpegang pada salah satu firman Allah. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman Allah itu sangat luas dan dalam, maka tidak bisa memaknai satu ayat firman Allah tetapi mengabaikan ayat lain dari firman Allah. Coba perhatikan ayat firman Allah berikut ini, lalu kaitkan dengan Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Berarti selain percaya, maka kita harus taat kepada Yesus sebagai anak Allah. Jelaslah kita umat Kristiani hendaknya pertama mempercayai Yesus sebagai Allah dengan hidup di dalam kebenaran firman Allah. Kedua, taat kepada Yesus dengan melakukan segala perintah dan kehendaknya. Artinya, mempercayai Yesus mesti seutuhnya. Segala yang enak, oke, dan yang berat seperti pikul salib juga oke, kita terima. Dan juga kita mau melakukan perintah dan pekerjaan seperti Yesus lakukan. Semoga kita semua umat Kristiani setia sampai akhir hayat kita hidup di dunia ini. Dengan percaya dan taat kepada Yesus, jikalau kita sudah melakukan semua perintah Tuhan itu, maka kita akan menerima keselamatan yang sudah Tuhan janjikan, yaitu hidup kekal bersama dengannya di sorga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami kembali diingatkan oleh firman Tuhan, supaya hidup kami semakin hari semakin percaya dan taat kepada firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Sebentar lagi kami akan melakukan setiap kegiatan kami, aktivitas kami. Tuhan, pimpin dan bimbinglah kami, sehingga apapun yang kami lakukan, semuanya itu hanya untuk yang mulia bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan waktu kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.